Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Safinatun Najah, dan ini adalah insyaallah pertemuan yang terakhir ya untuk malam ini. Dan terakhir kita membahas sampai kemarin top sudah ya. Kemudian sa'i pun sudah ya. Berarti sekarang ini ya, ukuf ya. Bu Aziza, kemarin terakhir yang ukuf ya. Ya, Bu Aziza. Terakhir itu kita bahas tentang sa'i ya kalau nggak salah. Jadi sekarang kita bahas fi wajibil wuqufi bi Arafah. Nah, insyaallah yang terakhir. Tafadhol Ibu ya, dibaca faslun fi wajibil wuqufi bi Arafah. Silakan Bu Aziza. Nah, bismillah. Faslun fi wajibil wuqufi bi Arafata. Wa wajibul wuqufi bi Arafata wahidun. Wa huwa wujudul muhrimi biha. Lahdotan ba'da zawali yaumi Arafata ila tulu'i fajri yaumin nahri ma'a kaunihi ahlan lil ibadati. Nah, Pembahasan tentang wajib wukuf di Arafah. Dan wajib wukuf di Arafah satu, dan dia wujud muhrim. Apa ini? adanya dalam keadaan berihram gitu. Adanya dalam keadaan berihram. Nah, rotan. Melakukan itu sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu. Setelah apa? Zawal. Setelah hari zawalnya apa? Setelah Zawal. tergelincirnya. Setelah akhirnya tergelincirnya matahari ya. Oh. Setelah tergelincirnya matahari pada hari Arafah gitu. Arafah sampai terbenamnya fajar. Tulu itu benam, terbit fajar. Terbit berbalik. Sampai terbit fajar pada hari penyembelihan. Nah, serta adanya apa ini? Kauninya. bersama katanya ahlan lil ibadah. Ahlan itu artinya apa namanya? Menyesuaikan untuk ibadah. Apa Ustaz nggak kedengeran? Itu bersifat ya. Iya. Kaunihi ahlan lil ibadati, bersama keadaannya ahlan, dia menguasai tata cara ibadah. Ya, bersama keadaan dia menguasai ibadah. Apa tadi? Ibadah. Ya, mengisi hari-harinya di Arafah itu dengan ibadah. Baik. Di Araf. Faslun khobar dari mubtada yang dibuang. Fi wajibi jar majrur al-wuqufi mudhof ilaih bi Arafata jar majrur. Wa wajibul al-wawu harfu istinafiyah wajibu
mubtada, al-wuqufi mudhof ilaih, bi arafata, jar majrur, wahidun khobar. Gitu ya Ustaz ya. Iya, Wa terus huwa, wa, al-wawu harfu atfin, huwa, domir munfasil sebagai mubtada, wujudul muhrim, wujud itu wujudu khobar. khobar, ya khobar, al muhrimi mudhof ilaih, biha jar majrur. Lahdotan, lahdotan ini apa ini? Hal ya. Hal. Hmm. Ba'da, dorof, ba'da setelah Zaman. ya. Dorof zaman, zawali, mudhof ilaih, yaumi, ini mudhof ilaih ya? Yaumi mudhof ilaih, betul. Mudhof Arafata ilaih, arafata, mudhof mudhof ilaih. ilaih juga. Ya, ila tulu'i jar majrur. Fajri, mudhof ilaih. Yaumin, mudhof ilaih. An-nahri juga mudhof ilaih. Naam. Ma'a dzorof kaunihi mudhof ilaih, kauni mudhof ilaih, al-ha'u mudhof ilaih. Tapi dia Ahlan. nanti alhannya sebagai ini, sebagai isimnya kaun. Nah, Oh, ahlan khobarnya. ini kauni ini dari kana ya Ustaz ya? Iya, maksudnya karena ya kunu kaunan. Oh, jadi sama ya sifatnya kayak itu. Iya, kan memang karena Jamur. dan tasrifnya itu semuanya beramal. Karena ya kunu, kun, kaun, kain semuanya beramal. Al-ha'u sebagai isimnya kana. Naam, Ahlan, khobar. sebagai Khobarnya kaun. kabarnya kaun, lil Mhm. ibadati jar majrur. Naam. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Taufiq barakallahu jazakallahu khair. Qala musannif rahimahullahu taala faslun fi wajibil wuqufi bi Arafah. Pembahasan tentang kewajiban wukuf di Arafah. Wajibul wuqufi bi Arafah wahidun. Kewajiban wukuf di Arafah itu ada satu. Wa huwa wujudul muhrimi biha lahdatan ba'da zawali yaumi Arafata ila tulu'i fajri yaumin nahri ma'a kaunihi ahlan lil ibadati. Yaitu adanya dalam keadaan berihram, ya, biha lahdatan, sewaktu-waktu, ya, setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Tergelincirnya matahari itu berarti habis zuhur gitu ya. Jadi dari habis zuhur di hari Arafah sampai terbitnya fajar di hari penyembelihan. Ma'akauni ahlan lil ibadati. Bersama keadaannya itu ahlan, mengetahui, ya, menguasai tata cara ibadah, ya, yang dilakukan di wukuf, ya. Jadi wukuf di Arafah ini merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Bahkan dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Karena yang membedakan haji dengan ibadah yang lain seperti umrah, itu adalah Arafahnya. Ya, umrah itu kan sebetulnya haji minus Arafah. Haji minus Arafah. Dan memang ya orang-orang yang berhaji pada tanggal 9 ya Dzulhijjah atau hari Arafah itu mereka wukuf di Arafah. Ya kalau jamaah Indonesia itu biasanya dari pagi ya. Bahkan ada yang dari tanggal 8. Dari tanggal 8 itu sudah bermalam di Arafah, kemudian dari ba'da subuh mengisi hari-harinya dengan zikir, ya, dengan doa-doa, kemudian dengan baca Quran, kemudian ya setelah sholat zuhur ada khutbah Arafah, ya, mengisi ya hari-harinya di Arafah itu dengan berbagai macam ibadah. Kemudian yang menjadi kewajibannya yaitu ya dia mengisi hari di Arafah dengan berihram. Ya karena memang ya bagi orang yang berhaji, maka ini kan kemarin kita bahas bahwasanya ada yang tamattu, ada yang ifrad, ada yang
qiran. Nah, itu sebelum ke Arafah, orang-orang yang berhaji ini harus sudah berihram ya. Sudah berihram, sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ya ibadah haji itu startnya itu adalah Arafah. Startnya adalah Arafah. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi mahzuratil ihrami. Nah, ya Bu Aisyah ya. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Faslun fi mahdzuratil ihrami. Wa yahrum, lupa lagi nih, langsung terjemah apa ditamatkan dulu baca Iya, ya? baca dulu. Eh? Iya, baca dulu sampai selesai. Iya. Wa yahrumu 'alal muhrimi bil ihrami 'asharatu asya'a. Awwaluha lubsul makhiti lidzakari. Wasaniha Satru. Halo? Kemana Bu Aisyah ini? Mungkin diganti dulu ya. Sebenarnya masalah koneksi. Silakan Bu Faridah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi mahdhuratil ihrami wa yahrumu 'alal muhrim bil ihrami 'asharatu asya'a. Awwaluha lubsul makhiyati lidzakari wa thaniha satru ra'sihi aw ba'dihi wa thanithuha satru wajhil mar'ati aw ba'dihi wa yahrumu 'alayha lubsul quffazaini fi yadayha wa rabi'uha at-tatayyubu ala kullin minar rajuli wal mar'ati fi badanihi aw thawbihi aw firashihi bima yu'addu tayyiban. Terus. Wa khamisuha dahnu sya'ri ra'si wal lihyati wa sadisuha al-jima'u ala kullin minhuma wa sabi'uha izalatu syai'in minasy-sya'ri aw adfarin wa thaminuha at-ta'arrudu li kulli saydin barriyyin wahsyiyyin ma'kulin fil hilli 'alal muhrimi faqat wa fil harami 'alaihi wa 'alal halali. Wa tasi'uha qat'u nabatil harami illa al-idkhira wa nahwahu 'alaihima. Wa 'ashiruha 'aqdun nikahi 'ala kullin minhuma. Pembahasan tentang pembatal ihram. Wa yahrumu 'alal muhrim bil ihrami 'asyratu asya'. Seorang yang berihram diharamkan dalam ihramnya 10 perkara. Yang pertama, lubsul makhiti lidzakar, menggunakan pakaian yang ada jahitannya untuk laki-laki. Wa tsaniha satru ra'sihi aw ba'dihi. Yang kedua, menutupi kepalanya atau sebagian dari kepalanya. Yang ketiga, satru wajhil mar'ati aw ba'dihi, menutup wajah bagi perempuan atau sebagian wajahnya. Wa yahrumu 'alaiha lubsul quffazaini fi yadayha, dan diharamkan baginya untuk mengenakan kuffaz, itu kayak sarung tangan ya Ustaz? Iya, sarung tangan. Nah, wa rabi'uha at-tatayyubu 'ala kullin minar rajuli wal mar'ati, menggunakan wewangian pada setiap laki-laki dan perempuan di badannya atau di pakaiannya atau di tempat tidurnya. Bima yu'addu, yang mana itu bisa menimbulkan bau wangi atau diperkirakan bisa menimbulkan bau wangi. Wa khamis dahnu sya'ri ra'si wal lihyati. Ya, ini meminyaki atau menyemir Ustaz? Khamiswa, ya. Meminyaki ya. Meminyaki
rambut di kepala dan juga di jenggot. Wasadisuha al-jima'u ala kullin minhuma. Ya, ini berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Wasabi'uha izalatu syai'in minasya'ri al-adfarin. Yaitu menghilangkan sesuatu dari rambut atau dari kuku. Wataminuha at-ta'arudu likulli saydin. Ana nggak paham nih, Ustaz, di sini. Yang keberapa? Yang ke-8. At-ta'arud itu ya maksudnya berburu gitu ya. Berburu, buruan darat. Terus wahsyin atau wahsyi? Buas. Terus makulin? Maksudnya yang bisa dimakan gitu. Wahsyi itu maksudnya bukan buas tapi liar ya. Oh, liar. Makulin yang bisa dimakan fil hilli. Hilli itu maksudnya apa, Dari Ustaz? kata halal ya, dari kata halal. Berarti maksudnya ini dilarang berburu binatang. Iya, liar. binatang darat yang bisa dimakan, yang hukumnya halal, alal muhrimi faqat, atas orang yang berihram saja. Wa fil harami alaihi wa alal halali. Dan pada yang haram atas yang halal begitu. Nah, Ustaz. Wa tasi'uha qat'u nabatil harami. Ini memotong tumbuhan-tumbuhan yang diharamkan. Illa idkhir. Ini nama tumbuhan atau gimana, Ustaz? Idkhir itu ya rumput ya. Kenapa, Ustaz? Idkhir itu rumput. Oh, rumput. Kecuali ya, rumput. Semacam ilalang gitu. Oh, nah, Ustaz. Kecuali rumput dan semacamnya alaihi, atas keduanya. Kedua hal yang dikecualikan. Wa ashiruha aqdun nikahi ala kullin minhuma. Dan yang ke-10 akad nikah bagi laki-laki maupun perempuan. Nah. Faslun khabar min mubtada'il mahdhuf fi mahdhurati jar wa majrur al-ihrami mudhafun ilaihi. Al-waw harful i'tinaf. Yahrumu fi'lun mudhari'un 'ala al-muhrimi jar wa majrur bil ihrami jar wa majrur asyratu fa'il asya'a mudhafun ilaihi. Awwalu mubtada' al-ha mudhafun ilaihi lubasu khabarun al-makhiti mudhafun ilaihi lidzakari jar wa majrur. Al-waw harfu atfin thani mubtada' al-ha mudhafun ilaihi. Satru khabar ra'si mudhafun ilaihi al-ha mudhafun ilaihi. Au harfu atfin ba'di ma'tufun ala ra'si al-ha mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin thalithu mubtada'un al-ha mudhafun ilaihi. Satru khabarun wajhi mudhafun ilaihi al-mar'ati mudhafun ilaihi. Au harfu atfin ba'di ma'tufun ala wajhi al-ha mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin yahrumu fi'lun mudhari'un wa fa'iluha dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. 'Alaiha jar wa majrur lubasu fa'ilun. Al-kuffazaini mudhafun ilaihi. Oh, berarti yang yahrumu tadi nggak usah dikasih Iya, karena ada filenya lubsu ya. Nah. Fi yaday jar wa majrur al-ha mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin rabi'u mubtada'un al-ha mudhafun ilaihi. At-tatayyubu khabarun. Ala kullin jar wa majrur minar rajuli jar wa majrur wal mar'ati al-waw harfu atfin al-mar'ati ma'tufun ala rajuli fi badani jar wa majrur al-ha mudhafun ilaihi. Au harfu atfin thawbi ma'tufun ala badan al-ha mudhafun ilaihi. Au harfu atfin firashi ma'tufun ala badan al-ha mudhafun ilaihi. Bima jar wa majrur yu'addu fi'lun mudhari'un wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala ma. Thayyiban maf'ulun mutlaq.
Benar, Ustaz. Ya'uddu thayyiban. Thayyibannya maf'ulun mutlaq atau Maf'ulun bih, maf'ul bih. maf'ulun bih ya? Kan yang dianggap sebagai wewangian gitu. Oh, nah, Ustaz. Al-waw harfu atafin khamisu mubtada'un alha mudhafun ilaihi. Dahnu khabarun sya'ri mudhafun ilaihi ar-ra'si mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atafin al-lihyati ma'tufun ala ar-ra'si. Al-waw harfu atafin sadisu mubtada'un alha mudhafun ilaihi. Al-jima'u khabarun ala kullin jar wa majrur minhuma jar wa majrur. Wa al-waw harfu atafin sabi'u mubtada'un alha mudhafun ilaihi. Izalatu khabarun syai'in mudhafun ilaihi min asy-sya'ri jar wa majrur au harfu atafin adfarin ma'tufun ala sya'ri. Al-waw harfu atafin thaminu mubtada'un alha mudhafun ilaihi. At-ta'arrudu khabarun likulli jar wa majrur saydin mudhafun ilaihi barriyyin na'at. Al-waw harfu atafin enggak. Wahsyiyin Aslinya. Wahsyiyin na'at. Ma'kulin na'at. Fil hilli jar wa majrur alal muhrimi jar wa majrur. Faqat. Ini enggak tahu. Fakat itu huruf apa ya nih? Lupa ya. Lanjut dulu nanti nih. Nah. Al-waw harfu atafin fil harami jar wa majrur alaihi jar wa majrur. Al-waw harfu atafin alal halali jar wa majrur. Al-waw harfu atafin tasi'u mubtada'un alha mudhafun ilaihi. Qat'u khabarun. Nabati mudhafun ilaihi. Al-harami mudhafun ilaihi. Illa harful istithna al-idkhira mustathna. Al-waw harfu atafin nahwa ma'tufun alal idkhira. Alha mudhafun ilaihi. Alaihima jar wa majrur. Al-waw harfu atfin ashiru mubtada'un anha mudhafun ilaihi. Aqdu khabarun an-nikahi mudhafun ilaihi. Ala kullin jar wa majrur minhuma jar wa majrur. Khalas, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan. Afwan. Baik, kalau musannifuna Allah taala faslun wa yahrumu 'alal muhrimi faslun fi mahdzuratil ihrami. Pembahasan tentang hal-hal yang dilarang ketika berihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi bil ihrami asyaratu asya'a. Dan haram bagi orang yang berihram 10 sesuatu. Awaluha lubsul makhiti lidzakari. Yang pertama adalah mengenakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Jadi kalau wanita bebas ya. Kalau wanita boleh berjahit, tapi kalau laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Karena kalau bagi laki-laki pakaian itu berupa 2 lembar ya, izar sebagai sarung dan rida sebagai selendangnya. Kemudian wasaniha satru ra'sihi aw ba'dihi. Yang kedua adalah menutup kepalanya atau sebagian dari kepalanya. Jadi orang yang berihram laki-laki itu tidak boleh menutup kepalanya. Misalnya pakai peci ya atau pakai sorban. Ini nggak boleh. Tapi kalau pakai payung boleh karena payung itu kan nggak menutup kepala. Jadi menutup di sini maksudnya yang nempel sama kepala. Kalau pakai payung boleh ya. Tapi kalau model payungnya yang menutupi kepala kan ada tuh yang model payung yang seperti peci diletakkan di kepala, maka itu nggak boleh. Wasalisuha satru wajhil mar'ati aw ba'dihi wa yahrumu 'alaiha lubsul quffazaini fi yadayha. Yang ketiga, menutup wajah bagi wanita atau sebagian wajahnya. Artinya wanita yang bercadar kalau sedang berihram maka tidak boleh mengenakan cadarnya. Lalu bagaimana kalau ada misalnya laki asing yang lewat di depannya, maka dia bisa berusaha menutupi wajahnya dengan jilbabnya misalnya. Wa yahrumu 'alaiha lubsul quffazaini fi yadayha. Dan tidak boleh baginya mengenakan 2 sarung tangan pada kedua tangannya. Karena ya ketika berihram
wanita itu harus menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Makanya tidak boleh baginya mengenakan cadar atau sarung tangan. Kemudian warabi'uha yang keempat adalah at-tatayyubu ala kullin minar rajuli wal mar'ati fi badanihi aw sawbihi aw firashihi bima yu'addu tiba. Yang keempat adalah menggunakan minyak wangi, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik di badannya atau di pakaiannya atau di tempat tidurnya yang dianggap sebagai minyak wangi atau parfum. Makanya dalam pembahasan ini ya para ulama berselisih apakah kalau seorang yang berihram mandi menggunakan sabun yang wangi itu terhitung sebagai parfum atau bukan. Di sini ada ya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya karena tujuan dari sabun adalah membersihkan bukan membuat wangi, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi ya supaya kita aman dari perselisihan para ulama, sebaiknya kita hindari penggunaan sabun-sabun yang ada wanginya. Sabun-sabun yang punya wangian seperti parfum ini dihindari. Ya, nah, wa khamisuha dahnu sya'rir ra'si wal lihyati. Yang kelima adalah meminyaki ya rambut dari kepalanya ataupun jenggotnya. Wasadisuha al-jima'u ala kullin minhuma. Yang keenam adalah jima ya. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ini sama-sama tidak boleh dilakukan. Wasabi'uha izalatu syai'in minasya'ri aw azfarin. Yang ketujuh yang juga dilarang ketika berihram adalah menghilangkan rambut atau kuku. Ya misalnya nyabut rambut atau potong rambut dan gunting kuku ini tidak boleh ya selagi berihram. Wasaminuha at-ta'rudu likulli saydin baryin wahsyiyin ma'kulin fil hilli 'ala al-muhrimi faqat wa fil harami 'alaihi walal halali. Dan yang kedelapan ya melakukan berburu ya hewan buruan darat yang liar yang dimakan ya yang hukumnya halal bagi orang yang berihram saja ya dan wa fil harami alaihi walal halali dan tidak boleh juga melakukan perburuan baik yang haram maupun yang halal ya. Dan secara umum sebetulnya tanah haram ini memang disebut tanah haram karena kita tidak boleh berburu di situ ya. Baik hewan yang haram maupun yang halal. Nah, wa tasi'uha qat'u nabatil harami illa al-idkhira wa nahwahu alaihima. Yang kesembilan memotong atau mencabut gitu ya tanaman yang tumbuh di tanah haram kecuali idkhir. Idkhir itu sejenis rumput ilalang ya kalau kita tulis idkhir di Google itu nanti yang muncul seperti rumput yang mungkin kalau di sini namanya akar wangi ya. Karena dia sering digunakan untuk obat ya atau pewangi. Dan yang semisalnya. Nah, larangan memotong atau mencabut pohonan ini adalah bagi pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau pohon yang sengaja ditanam, misalnya seseorang menanam kangkung gitu kan, atau menanam bayam, maka nggak masalah ya, nggak masalah kalau dia nyabut tanaman kangkung yang memang dia tanam sendiri. Dan ini larangan di tanah haram secara umum ya, baik ketika berihram ataupun tidak, maka kita dilarang untuk merusak tanaman-tanaman yang tumbuh di sana. Wa ashiruha akhdun nikahi ala kullin minhuma. Yang ke-10 melakukan akad nikah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, ini adalah hal-hal yang bukan membatalkan ya, tapi yang tidak boleh dilakukan ketika berihram. Kalau ini dilakukan sebagaimana yang lain, maka dia harus membayar dam ya. Melanggar yang diharamkan ketika berihram ini, maka harus membayar dam ya. Nah, ayat terakhir faslun fi istihbabi ziyarati qabri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam ya. Pembahasan tentang
disunahkannya menziarahi kuburan pemimpin para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya silakan Pak Danindra. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. فصل في استحباب زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويستحب زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأوقات وبعد الحج آكد لاستحباب العلماء لها ولورود ما يدل على ذلك من الأحاديث. والله penutupnya. Iya. Kalian. Wallahu as'alu an yanfa'a bi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa khatimi atau khatami sini? Kalau khatimi ya. Itu kan ada yang fathah dan kasar, berarti bisa khatam bisa khatim. Tapi memang sebaiknya khatim karena kalau khatam ini cincin. Khatimin nabiyyin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil. Penjelasan tentang dianjurkannya ziarah kubur kepada Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan ziarah kuburnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam seluruh waktu dan setelah haji akadu apa saja? Akadu diutamakan itu apa? Iya, lebih kuat lagi. Istihbabil ulama ilaha dengan anjuran para ulama dengannya dan dari apa yang ditunjukkan atasnya dari hadis-hadis. Dan Allah as'alu dan aku memohon pada Allah an yunfa'a bihi agar bermanfaat dengannya dan agar menjadikannya ikhlas mencari ridhonya yang mencari wajahnya yang mulia dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah kepada Sayyidina Muhammad penutup para nabi dan keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Faslun khabarul mubtada'il mahdhuf istihbabin jar wa majrun ziyarati mudhafun ilaih qabri mudhafun ilaih sayyidi mudhafun ilaih al-mursalina mudhafun ilaih shalla fi'lun madhi marfu'un Allahu fa'il lafzul jalalah sebagai fa'il alaihi jar wa majrur wa harfu anfin sallama ma'tufun ala shalla wa harfu isti'naf yustahabbu fi'lun mudhari'un majhul mabniul majhuli ziyaratu naibul fa'il qabri mudhafun ilaih al-ha'u mudhafun ilaih shalla fi'lun madhin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il alaihi jar wa majrur wa harfu anfin ali ma'tufun ala al-ha'u mudhafun ilaih wa harfu anfin sallama ma'tufun ala shalla fi jami'i jar wa majrur al-awqati jar wa majrur wa harfu anfin ba'da zarf zaman al-hajji mudhafun ilaih
akadu sebagai Ini mubtada muakhar. mubtada muakhar yang sini. Tadi ba'dal haji itu sebagai khabar muqaddam. Dzarfiyahnya sebagai khabar muqaddam. Istihbabi ini jar wa majrur. Terus al-ulama'i mudhaf ilaih. Al-ulama'i mudhaf ilaih. Laha jar wa majrur. Terus wali urudi Wa harfu atfin di wurudi jar wa majrur ma apa ya? Ma-nya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf isim mausul mudhaf ilaih. Buktinya wurudi enggak tanwin kan? Itu tanda kalau dia adalah mudhaf gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti ma isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Ya dulu fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali ke ma-nya. Fa'ilnya kembali ke ma ala dzalika jar wa majrur min al-ahadithi jar wa majrur. Wallaha. Ini wallaha sedikit. Wallaha atau wallahu? Wallaha ya. Wallaha boleh sebagai maf'ul bi muqaddam. Oh, no. Wa harfu istinaf Allaha maf'ulun bi as'alu fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali ke anaknya. Nah. An harfu nasbin wa masdariyin yanfa'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an bihi jar wa majrur wa harfu atfin an harfu nasbin wa masdariyin yaj'ala fi'lun mudhari'un mansubun bi an al-ha'u maf'ulun bi khalisan hal sudah. Naam, khalisan hal. Ania ja'alahu khalisan maf'ul bi, maf'ul yang kedua. Maf'ul bi wajhi jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaih al-karimi na'tun li wajhi. Na'tun li wajhi. Atau na'at ke al-ha'u atau ke ha ya, ke ha-nya. Ke ha-nya. Nah. Wa harfu adfin alhamdu mubtada lillahi jar wa majrur jumlahnya sebagai khabar rabbi na'at badal ya dia. Badal ya. Badalun min Allahi al-alamina mudhafun ilaih. Wa harfu adfin shalla fi'lun madhi Allahu lahu jalal sebagai fa'il wa harfu atfin sallama ma'tufun ala shalla ala sayyidi jar wa majrur na mudhafun ilaih Muhammadin badalun min sayyidi khatimi badalun min Muhammadin an-nabiyyin mudhafun ilaih wa harfu atfin ali ma'tufun ala Muhammad ma'tufun ala sayyidi ya. Ma'tufun ala sayyidi al-ha'u mudhafun ilaih wa harfu atfin ashabi ma'tufun ala sayyidi al-ha'u mudhafun ilaih wa harfu atfin at-tabi'ina ma'tufun ala sayyidi lahum jar wa majrur fi ihsanin jar wa majrur ila yaumi jar wa majrur ad-dini mudhafun ilaih. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Faslun fi istihbabi ziyarati qabri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang disunahkannya berziarah ke kubur
pemimpin para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi jami'il awqati. Dan disunahkan mengunjungi kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh waktu. Artinya tidak ada batasannya. Kapan aja, ya kalau kita sedang di Madinah, maka disunahkan, dianjurkan untuk berkunjung ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa badal haji akadu. Dan setelah haji ini lebih kuat lagi. Artinya kalau selesai haji, maka yang afdal itu ke Madinah dulu kita. Ke Madinah, kemudian berkunjung ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Listihbabil ulama ilaha, karena dianjurkan oleh para ulama untuk melakukannya. Waliwurudi ma yadullu ala dzalika minal ahadisi. Dan dikarenakan terdapat ya hadis-hadis yang menunjuki atas keutamaannya, menunjuki atas dianjurkannya mengunjungi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallaha as'alu an yanfa'a bihi, dan kepada Allah aku meminta agar memberikan manfaat dengan tulisanku ini. Jadi ini adalah penutup dari tambahan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah ya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karimi, dan agar Allah menjadikannya ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat Allah serta salam darinya senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, ya penutup para nabi, wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Begitu pula kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik ila yaumiddin, pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi alhamdulillah setelah 20 pertemuan kita bisa menyelesaikan pembacaan dari kitab Matan Safinatun Najah, ya baik yang dengan tambahan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, dan juga tambahan dari Syekh Muhammad Ali Ba'ati. Semoga Allah menjadikan pelajaran kita ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ya ilmu yang berkaitan dengan fikihnya, ilmu yang berkaitan dengan i'rabnya dan bahasa Arabnya, ya semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan memang latihan membaca kitab semacam ini sangat baik ya. Di samping kita bisa mendapatkan ilmunya, ya kalau kita membaca kitab fikih ya kita mendapatkan ilmu fikihnya, maka ini sangat bagus untuk mengasah kemampuan bahasa Arab kita. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipakai. Jangan ya ilmu yang diamalkan. Jangan ya kita belajar sorof, belajar nahu, hanya belajar teorinya saja. Jadi belajar sorof aja, belajar nahu saja, tidak pernah diterapkan. Justru kita belajar sorof, belajar nahu, supaya kita mudah ya dalam baca kitab. Makanya kalau orang sudah menguasai ilmu bahasa Arab, maka ia lebih mudah untuk menguasai ilmu syar'i yang lain. Kenapa? Karena dia bisa membaca kitab-kitab ya tersebut tanpa harus dibimbing langsung oleh guru. Terutama kalau sudah ya tinggi jam terbangnya. Dan memang dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa Arab itu ya harus banyak-banyak membaca kitab semacam ini. Ya dahulu saya tuh waktu masih dalam tahapan belajar itu sering menerjemahkan beberapa kutaib, kitab-kitab kecil dalam berbagai bidang ya. Jadi ya iseng-iseng ya misalnya kita cek nih ya apa kitab paling penting di bidang fikih, kemudian di bidang hadis apa, di bidang nahwu apa, di bidang sorof apa, qawaid fikihnya apa, ushul fikihnya apa. Kemudian kan biasanya kitab-kitab semacam itu udah ada terjemahannya. Ya, tapi ya kita beli terjemahannya tutup dulu.
Terjemahin dulu ya dengan kemampuan kita sendiri. Nanti kalau sudah jadi baru kita bandingkan ya dengan terjemahan yang sudah ada. Dengan cara seperti ini, insya Allah ini akan membuat kita terbiasa. Semakin sering kita berinteraksi dengan literatur bahasa Arab semacam ini, itu akan semakin menambah kosakata kita, perbendaharaan ya kata kita, kemudian mengasah juga kemampuan menerjemahkan kita. Dan ini sangat penting ya, karena ya tidak ada tujuan yang lebih baik dalam belajar bahasa Arab ya selain agar kita bisa lebih mudah memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu jangan berhenti di belajar teori, tapi lanjutkan di praktek baca kitabnya. Nah, ada pertanyaan barangkali? Asya itu apa namanya lebih kuatnya dia adalah ghairu munsharif ya. Makanya ya dibacanya asya'a, tidak asyain misalnya. Ini yang kuat. Kemudian yang kedua, kalau masalah ma'tuf itu bebas sebebas-bebasnya. Artinya boleh marifat, boleh nakiroh ya. Jadi memang kalau ma'tuf ini tidak ada kaidah tentang marifat dan nakirohnya, jadi bebas. Ya, betul lagi. Nah, kalau memang ada lagi, saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada antum semua yang Masya Allah dari awal sampai akhir mengikuti ya kajian ini. Kemudian saya juga mohon maaf kalau ya dalam menjelaskan ada kekurangan atau kesalahan yang disebabkan tidak lain karena keterbatasan ilmu dari saya sendiri. Ya demikian, semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhirnya bermanfaat untuk kita, menambah keilmuan kita, dan bisa kita terapkan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ya majelis pembacaan kitab Matan Safinat Najah ini menambahkan kemampuan berbahasa Arab kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.